Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Tarot Indonesia. Kali ini kita akan fun reading lagi dengan tema apakah dia sudah move on dan benar-benar melupakanmu? Atau apakah masih ada rasa yang tertinggal? Oke. Kita lihat di sini ada kartu Six of Swords, ada kartu The Chariot, Two of Wands, oke. Ada kartu Seven of Pentacles dan Five of Cups. Saya melihat ini adalah seseorang yang memang pernah hadir ya di dalam hidup kamu. Mungkin sebagian di antara kalian juga sudah pernah menjalin hubungan ya. Pernah dekat atau bahkan sudah menjalin komitmen. Tapi karena satu dan berbagai hal memang kalian sudah terpisah ya di sini, entah karena memang sudah putus, tidak ada komunikasi ya, atau sebagian dari yang lain ya. Orang yang kamu fokuskan hilang begitu saja tanpa kabar sama sekali. Ya. Saya juga melihat di sini dengan hadirnya kartu Six of Swords ada perubahan ya, ada perubahan sikap, ada perubahan energi yang terjadi sehingga keadaan menjadi rumit dan juga menyedihkan. Di sini dengan hadirnya kartu Six of Swords, saya melihat memang ada seseorang ya di sini yang sebenarnya berusaha keras untuk move on dari kamu, untuk benar-benar bisa melupakan kamu, menjauhi kamu, untuk bisa melanjutkan hidupnya ataupun bersama dengan orang lain. Ya, tapi dengan hadirnya kartu ini saya melihat masih ada energi yang membuat dia sering kepikiran tentang kamu. Karena sejauh apapun dia berlari, ya, kemudian mengalihkan pikirannya dari kamu, tapi sebenarnya dari hati kecilnya, dari relung hati terdalamnya, sebenarnya di sini dia masih sering kangen ya sama kamu. Karena apa? Karena di sini dia tahu, dia paham, dan dia juga melihat bahwa begitu banyak kenangan, begitu banyak memori yang telah kalian berdua ciptakan di masa lalu. Sehingga dia melihat di sini bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar berbeda ya dari yang lainnya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang spesial di hatinya. Ya, saya melihat di sini sebagian dari kamu mungkin pernah berhubungan dengan seseorang dari zodiak Cancer, ada Scorpio, ada fire sign ya di sini Aries, Leo, dan Sagittarius. Itu yang kencang energinya di sini. Tapi tentunya bisa dari zodiak apapun ya. Karena ini fun reading, general reading ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Dengan hadirnya kartu The Chariot, saya merasakan di sini dia memiliki rencana, dia memiliki harapan gitu ya untuk bisa datang lagi kepada kamu. Karena jelas di sini dia nggak bisa move on dari kamu. Terlepas dari seberapa lama pun kalian sudah berpisah atau mungkin tidak berkomunikasi. Tapi di sini dia terus saja merindukan kamu. Dia kangen banget sama kamu. Dia ingin bisa mengatakan ya bahwa dia menyesal, bahwa dia ingin minta maaf, dan dia berharap bahwa kamu masih bisa memberikan kesempatan untuk dia lagi,
untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi seseorang yang bisa menjadi pendamping kamu, pasangan kamu. Karena di saat kamu tidak ada di sisinya, di saat kamu tidak ada di sampingnya gitu ya, menjadi pasangannya, dia merasa hidupnya tidak stabil. Dia merasa emosinya di sini labil ya, naik turun dengan waktu yang cepat. Dia terus saja seperti menyesali ya apa yang terjadi di antara kalian berdua yang membuat kalian berpisah. Makanya di sini dia berharap ya, Two of Wands, dia berharap bahwa akan ada suatu kesempatan yang akan membuat kalian bisa bersama kembali. Di sini dia melihat kamu adalah sebagai masa depannya. Di sini dia melihat kamu sebagai seseorang yang benar-benar bisa membuat dia nyaman, benar-benar bisa membuat dia tenang, tentram, ya damai. Karena hal-hal seperti itu tidak bisa dia dapatkan ya dari siapapun lagi selain kamu. Dia menyadari kesalahannya di sini, Seven of Pentacles. Ya, ada rasa menyesal, ada rasa sedih, ada rasa kehilangan juga ya, Five of Cups. Dia merasa benar-benar kehilangan seseorang yang paling berharga di dalam hidupnya. Karena jelas sekali di sini bahwa dia sayang banget sama kamu, ya, dia cinta banget sama kamu. Sekalipun memang sebelumnya dia memang pernah di sini ya mencoba untuk move on, mencoba untuk benar-benar mengalihkan pikirannya dari kamu. Tapi dia gagal. Di sini dia tidak bisa benar-benar melupakan kamu 100%. Karena orang-orang yang dia temui ya setelah kamu itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sehingga pikirannya, perasaannya balik lagi ke kamu, balik lagi ke kamu. Oke, di sini ada kartu King of Swords, ada King of Wands, ada Ace of Cups. Ada kartu Death dan Six of Cups. Di sini bottom of the deck ada kartu Ace of Cups. Ya. Saya merasakan ada energi yang keras di sini ya. Mungkin orang yang kamu fokuskan adalah seseorang yang keras kepala, bisa jadi. Seseorang yang mungkin merasa dirinya selalu benar, tidak mau mengalah, ya. Karena di sini ada King of Swords dan King of Wands. Energi yang sangat kencang dan kuat sekali. Ya. Bisa jadi egonya juga tinggi di sini, yang menyebabkan hubungan ini berantakan. Ya. Dan saya juga melihat ada beberapa dari kamu yang menonton video ini pernah di ghosting oleh seseorang. Ya. Sikapnya berubah, yang tadinya awalnya manis banget ya, sikapnya, perlakuannya sama kamu, komunikasinya intens, lancar. Tapi perlahan-lahan berubah di sini. Ya, dalam sekejap mata saja berubah. Dia menjadi dingin, dia menjadi kaku, seakan-akan tidak mau diganggu. Ya, ada banyak kasus yang seperti itu. Atau bahkan juga bisa jadi muncul ya orang ketiga di dalam hubungan itu sudah sangat sering sekali ya. Kasus-kasus seperti itu.
Tapi balik lagi ya, di sini ada kartu Ace of Cups. Dari segala sifat keras kepala, dari segala rasa yang membuat dia ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, merasa selalu benar. Ya, di balik sikap keras itu semua, di sini masih ada hati yang lembut sebenarnya dari dia untuk kamu. Karena jelas ya, Ace of Cups ini menunjukkan tentang perasaan yang besar dari dia, menunjukkan cinta yang dalam, rasa kangen yang begitu dia pendam selama ini. Ya, dia merasa sakit dan merasa depresi, menanggung semua beban dan juga rasa kangen yang dia miliki sama kamu. Dia penasaran kabar kamu saat ini. Di satu sisi memang ada rencana yang dia tetapkan ya untuk mungkin bisa datang kembali sama kamu, tapi di satu sisi yang lain dia merasa insecure, dia merasa tidak percaya diri, dia merasa akankah kamu akan menerima dia kembali setelah semua kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan sama kamu, setelah hal-hal yang telah membuat kamu sakit hati, membuat kamu terluka dan juga tersakiti tentunya. Ya, dua kartu ini sangat berhubungan ya, Ace of Cups dan kartu Death, yang artinya dia sebenarnya ingin menutup siklus yang lama, kemudian membuka lembaran yang baru bersama dengan kamu, lembaran baru ya di dalam hidup kalian berdua yang cerah, yang penuh dengan kebahagiaan, menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan dan kesetiaan ya di dalam suatu komitmen. Banyak penyesalan yang memang saat ini sedang dia rasakan ya. Five of Cups, Six of Cups. Dia merasa jika saja hubungan kalian bisa dipertahankan sebelumnya, ya jika saja konflik tidak terjadi atau mungkin hal-hal yang telah dia lakukan yang telah menyakiti kamu itu bisa dia ubah, maka dia ingin mengubahnya saat ini. Karena dengan hadirnya kartu Ace of Cups, saya melihat di sini dia pergi untuk kembali. Ya. Dia melihat kamu ada sebagai soulmate-nya. Ya, King of Swords ada Queen of Swords di sini. Dia melihat kamu sebagai jodohnya ya, seseorang yang sudah ditakdirkan untuk dia sehingga dia tidak bisa pindah ke lain hati. Sekalipun memang mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah diselingkuhi ya. Tapi dia merasa itu bukan seseorang yang tepat ya, selingkuhannya dia itu bukan seseorang yang tepat untuk dia. Justru dia melihat bahwa kamulah seseorang yang menjadi soulmate-nya, menjadi jodohnya. Ya. Jadi dia melihat kamu adalah sebagai kebahagiaan yang jangka panjang, yang punya kestabilan, punya niat untuk berkomitmen. Itu yang dia lihat dari kamu di sini. Ya, sedangkan siapapun yang mungkin pernah hadir di dalam hidupnya ya selain kamu, dia tidak melihat orang-orang itu sebagai seorang yang akan menjalani hubungan jangka panjang bersama dengan dia. Tapi kamulah orangnya di sini. Oke, sekarang kita akan lihat dari Oracle Card. Oke, di sini sudah keluar 5 kartu. Kartu pertama di sini, what do you need to release?
Oke. Saya melihat kartu ini benar-benar powerful. Saya melihat di sini semesta sudah menyadarkan dia tentang apa yang sebenarnya dia inginkan, apa yang sebenarnya harus dia perjuangkan, dan apa yang sebenarnya harus dia lepaskan. Ya. Semesta telah memberikan karma di sini untuk dia yang membuat dia benar-benar tersadar. Dan dia juga dihadapkan ya pada pilihan-pilihan yang harus dia segera ambil, harus segera dia putuskan. Karena mungkin selama ini dia tidak menghargai, selama ini mungkin dia tidak punya kesadaran yang bisa membuat komitmen atau hubungan itu berjalan dengan baik. Justru mungkin beberapa dari kamu ya yang menonton video ini berhadapan dengan seseorang yang kekanak-kanakan, yang mungkin dia hanya mementingkan kesenangan ya dan juga kebahagiaan pribadi, tapi bukan yang benar-benar serius gitu ya untuk hubungan. Di samping kartu What Do You Need to Release, di sini ada kartu A Time for Healing. Siapapun yang mungkin masih ingin bersama ya, entah ini dia, entah ini kamu, atau mungkin memang kalian berdua, mungkin saat ini adalah saat-saat di mana kalian berdua harus mengambil waktu masing-masing terlebih dahulu. Ya dengan posisi yang sendiri-sendiri ya, di sini semesta menyarankan untuk bisa healing hati masing-masing dari segala rasa marah, dari segala rasa mungkin kecewa, kesedihan yang mendalam, stres, depresi, perasaan tidak tenang, perasaan yang sangat sulit gitu ya untuk diatasi. Ada emosi yang begitu bergejolak ya di dalam diri. Saatnya untuk healing, saatnya untuk bisa menenangkan ya pikiran, perasaan. Mungkin sebagian dari kamu di sini bisa bermeditasi. Mungkin kamu bisa mengambil waktu untuk sendiri, menanyakan pada diri kamu, mendengarkan intuisi kamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan. Seseorang yang seperti apa yang kamu harapkan untuk hadir ya di dalam kehidupan kamu. Tapi yang paling penting adalah untuk memperhatikan emosi kamu di sini. Ya. Dikurangi emosi negatifnya, baik itu rasa marah, kecewa, sedih, penyesalan. Ya, digantikan dengan emosi-emosi yang lebih positif lagi. Oke, saya juga melihat di sini ada kartu Communication is key. You and your loved ones are safe. Sebenarnya hubungan ini masih bisa berjalan ya, masih bisa dipersatukan kembali. Ya. Saya melihat juga di sini mungkin beberapa dari kamu pernah berhubungan dengan seseorang yang berasal dari zodiak Gemini ya, ada Taurus, Virgo, Capricorn ya, Earth sign, Scorpio, Libra. Jadi memang kuncinya adalah komunikasi di sini. Jika memang dia sudah benar-benar siap gitu ya untuk bisa menjalin komunikasi lagi dengan kamu, maka tentunya dia akan melakukannya. Tapi mungkin beberapa dari kamu yang menonton video ini saat ini masih berada pada posisi menunggu. Ya, kamu mungkin juga penasaran kapan dia akan menghubungi kamu, kapan dia akan mengambil tindakan, ya, take action, make a move. Sedangkan dari dianya di sini memang harus benar-benar siap, karena di sini yang paling dia takutkan adalah tentang penolakan. Dia takut ditolak sama kamu, dia takut tidak diberi kesempatan lagi setelah banyaknya hal-hal yang telah dia lakukan ya sama kamu yang mungkin membuat kamu merasa kecewa dan juga sakit hati.
Oke, di sini saya melihat ada beberapa saran dari semesta juga ya untuk kamu yang menonton video ini. Saya melihat ada energi-energi di mana memang mungkin sebagian dari kamu ada permasalahan seperti trust issue ya. Mungkin kamu takut gitu ya untuk membuka hati, kamu terlalu takut, kamu merasa trauma karena banyak hal yang telah terjadi dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin saran yang tepat di sini adalah untuk bisa menciptakan kedamaian terlebih dahulu ya di dalam pikiran maupun dalam perasaan kamu. Karena di saat kamu sudah tenang, di saat kamu sudah merasakan kedamaian, kamu sudah healing, di sini ada growth ya, ada pertumbuhan, ada kedewasaan, ada kebijaksanaan yang lebih besar lagi yang akan kamu rasakan, sehingga kamu akan melihat segala sesuatunya itu dari perspektif yang berbeda ya, dari sudut pandang yang berbeda. Kamu bisa menghibur diri kamu ya di saat kamu sedih. Kamu sebenarnya tidak perlu bantuan apapun atau siapapun. Kamu bisa bahagia di sini. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan dari diri kamu sendiri. Ya, sekalipun memang mungkin sebagian dari yang lainnya mungkin membutuhkan suatu dorongan ya dari mungkin keluarga, teman, sahabat, atau mungkin juga dari aktivitas-aktivitas yang kamu sukai, berolahraga, musik, film, dan lain sebagainya. Ya, meditasi. Hal-hal yang bisa membuat kamu mungkin tertawa, bersatu dengan alam, ya kamu bisa mengunjungi tempat-tempat yang terbuka juga ya. Pastikan rasa simpati maupun empati kamu juga di sini semakin besar ya. Mungkin beberapa dari kamu yang memelihara entah itu tanaman, entah itu hewan ya, hewan peliharaan, pastikan mereka dalam kondisi yang baik ya, rawat mereka dengan baik karena itu juga akan meningkatkan ya energi vibrasi kamu dengan penuh cinta, dengan penuh rasa belas kasih. Energi kamu juga akan semakin positif lagi, yang tentunya juga akan menarik hal-hal yang positif dan lebih baik lagi ke dalam hidup kamu. Oke, di sini saya melihat ada seseorang di sini yang memperhatikan kamu ya dari kejauhan. Seseorang yang mungkin stalking media sosial kamu, mungkin dia melihat kamu dari kejauhan ya. Karena masih ada perasaan yang tersisa, masih ada perasaan yang tertinggal di lubuk hati yang terdalam dari dia. Saya melihat di sini seiring berjalannya waktu, rasa cinta dan juga rasa sayang yang dia miliki kepada kamu itu semakin besar, itu semakin dalam, itu semakin membuat dia menggebu-gebu untuk bisa bersama dengan kamu. Jadi apapun kondisinya saat ini, entah ini tidak ada komunikasi, entah ini tidak ada pertemuan juga ya satu sama lain, tapi diam-diam di sini dia masih suka melihat kamu ya dari kejauhan, mungkin entah ini dari sosial media atau mungkin dia sekedar melihat foto-foto kamu.
membayangkan masa depan kalian bersama dan juga melihat kenangan-kenangan yang telah kalian lalui sebelumnya. Ada perubahan-perubahan yang memang sudah terjadi juga ya di dalam hidupnya di sini yang saya lihat, karena dia ingin bisa membuktikan kepada kamu bahwa dia sudah berubah, dia sudah menjadi versi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena mungkin sebelumnya di sini dia pernah mengambil keputusan-keputusan yang tidak seharusnya dia ambil. Itu yang pertama. Kedua, mungkin sebelumnya dia kurang dewasa, tidak memperhatikan, dia tidak menghargai kamu sebagai pasangan. Jadi yang saya lihat di sini ada banyak kesadaran dan perubahan-perubahan yang memang dia lakukan ya untuk kamu, khusus untuk kamu. Selain itu memang juga di sini ada, memang saya melihat ada keraguan-keraguan di dalam hatinya. Ada rasa cemas, ada rasa khawatir bahwa kamu mungkin bersama dengan orang lain. Dia tidak menginginkan hal tersebut untuk terjadi karena di sini dia ingin kamu bahagia hanya bersama dengan dia. Ya, dia berharap akan mendapatkan jawaban yang positif dari kamu. Dia berharap akan ada cahaya, akan ada suatu kejelasan, akan ada suatu kepastian dari kelanjutan tentang bagaimana hubungan ini ke depannya. Ya, karena jelas ini Air of Cups juga, dia kembali untuk kamu. Ya, dia nggak bisa di sini hidup tanpa kamu. Atau mungkin menjalin hubungan dengan orang lain. Saya melihat itu hanya sebagai, kalaupun dia menjalin hubungan dengan orang lain, saya melihat itu hanya sebagai pelampiasannya. Tapi kalau dari perasaan, cinta, dan juga kasih sayang yang dia miliki, ya sebenarnya fokusnya itu kepada kamu. Mungkin memang sebagian dari kamu yang menonton video ini mungkin pernah berhubungan juga dengan seseorang yang manipulatif, seseorang yang tidak jujur ya. Dia mungkin mengendap-endap di belakang kamu, menyembunyikan banyak hal. Yang artinya mungkin sebelumnya dia tidak menghargai keterbukaan ya dan juga kejujuran di dalam hubungan, kesetiaan. Tapi karena di sini dia sudah merasakan ya tentang bagaimana kehilangan, tentang bagaimana rasanya kangen, rindu yang begitu besar, begitu dalam namun tidak bisa diluapkan ya. Akhirnya di sini dia belajar ya dari kesalahan-kesalahan tersebut untuk bisa menjadi seseorang yang terbaik untuk kamu. Ya, jadi sarannya untuk kamu yang menonton video ini, apapun mungkin kondisi kamu, entah ini kamu sedang menunggu, entah kamu sedang nyaman dengan diri kamu sendiri, atau apapun itu ya, pastikan diri kamu tetap berada pada energi yang positif. Siapapun yang kamu harapkan untuk hadir di sini, untuk datang gitu ya ke dalam kehidupan kamu, saya melihat seseorang tersebut akan datang. Seseorang tersebut akan bisa menjadi pendamping yang baik untuk kamu. Ya, soulmate kamu, twin flame kamu di sini akan segera bisa datang menemui kamu. Menjalin komitmen, hubungan, ya, hubungan asmara yang penuh dengan kebahagiaan. Oke, seperti itu ya untuk fun reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.